Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Duhana dengan NIM 14014418202. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, pelayanan bimbingan dan konseling itu merupakan pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang pemahaman, pelanggaran, dan juga penyikapan. Penyikapan sendiri itu meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan juga perlakuan. Konselor terhadap menangani kasusnya itu harus terjamin sesuai dengan efisien dan juga efektivitas pada proses dan lain-lainnya. Maka dari itu, konselor harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang didasarkan atas tuntutan keilmuan layanan di satu segi ya. Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas ini biasanya tuh ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, dan juga asas alih tangan serta asas tuturi handayani. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, seringkali konselor itu menerima masalah-masalah yang benar-benar pribadi dan juga rahasia yang dimiliki oleh klien. Dan klien itu sering menceritakannya kepada konselor. Maka dari itu, konselor itu benar-benar dipercaya oleh klien untuk menjaga rahasia tersebut. Jadi, sebisa mungkin, konselor harus menjaga rahasia tersebut dan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Apabila konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan ini dengan baik, maka hilanglah kepercayaan yang dimiliki oleh klien, sehingga pelayanan bimbingan tidak dapat diterima di hati klien dan para calon klien. Selain itu, klien juga akan takut meminta bantuan kepada konselor yang sama. Namun, kejadian kalau di SD kelas rendah khususnya ya, 1 2 itu tidak ada asas kerahasiaan. Jadi anak SD itu benar-benar terbuka ke guru. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, agar keberhasilan itu dapat tercapai, maka dari pihak konselor dan juga pihak klien itu kedua-duanya harus sukarela. Dari pihak klien sendiri harus sukarela untuk memberitahukan atau mengungkapkan kepada konselor tentang masalah apa saja yang perlu ditanganinya, dan itu tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun paksaan dari konselornya. Dan untuk konselor hendaknya memberikan solusi tidak terpaksa, dan itu harus memberi bantuan secara ikhlas kepada klien. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam bimbingan dan konseling, klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan harus bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk menangani masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, konselor berkewajiban untuk mengembangkan keterbukaan yang dialami oleh klien. Asas yang keempat yaitu asas kegiatan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar klien sebagai sasaran layanan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, konselor perlu mendorong klien untuk aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Asas yang kelima yaitu asas kemandirian. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan agar mandiri dengan cara mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, dan juga mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, konselor hendaknya mampu mengarahkan bagi klien agar ia mau memberikan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya agar masalah yang dihadapi klien dapat ditangani. Asas yang keenam yaitu asas kekinian. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling itu permasalahan yang dialami klien dalam kondisinya yang sekarang. Asas yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
Asas yang ke-8 yaitu asas keterpaduan. Dalam pelayanan bimbing dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan juga kegiatan bimbingan konseling baik dilakukan oleh konselor maupun klien saling menunjang, harmonis dan juga terpadu. Untuk itu, kerjasama antara klien dan juga konselor sangat dibutuhkan untuk berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Maka dari itu, perlu terus dikembangkan. Asas yang kesembilan yaitu asas kenormatifan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang mendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan juga norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah-kaidah keprofesionalan. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Asas yang ke-11 yaitu asas ahli tangan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien dapat mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli untuk menangani hal tersebut. Asas yang terakhir yaitu asas yang ke-12, asas tuturi handayani. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju.